Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pecinta majelis dan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan membuka kajian daripada hadis nabawiyah melalui kitab Al-Ahadithil Mukhtarah, yaitu hadis-hadis pilihan yang diambil dari kitab aslinya, yaitu Fathul Gharib Al-Mujib fi Tarhib wa Targhib, yang dikarang oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yaitu hadis-hadis pilihan yang diambil dari kitab Fathul Gharib Mujib fi Tarhib wa Targhib li Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang insyaallah pada hari ini kita akan mengulas daripada isi kitab ini yang berupa hadis-hadis nabawiyah, yaitu pasal pertama, yaitu at-targhib fi talabil ilmi, yaitu anjuran di dalam menuntut ilmu. Baiklah, langsung saja kita baca. At-targhib fi talabil ilmi, anjuran di dalam menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, telah berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Imam Bukhari wa Imam Muslim. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjadi orang yang baik, yufaqihu fid din, maka Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini langsung dari Rasulullah SAW merupakan salah satu sahabat yang agung, sahabat yang luar biasa. Beliau sebelum masuk Islam bernama Abdus Syams. Kemudian setelah beliau masuk Islam, kemudian digantilah oleh Rasulullah SAW nama beliau menjadi Abdurrahman. Nah, inilah cirinya Rasulullah, apabila mendapati nama seseorang itu tidak sesuai, ya, tidak cocok, dan bahkan bertentangan dengan namanya Allah, Abdus Syams, hambanya matahari, maka digantilah sama Rasulullah menjadi Abdurrahman, hamba yang
Maha Penyayang. Hamba daripada Zat yang Maha Penyayang. Adapun sahabat Abu Hurairah merupakan di antara sahabat ahlu sufah, 70 orang ahlu sufah yang dimana mereka tinggal di kota Madinah, di dekat masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mereka ini tidak punya sanak keluarga, yang dimana mereka tinggal di kota Madinah tidak lain 70 orang daripada ashabus sufah ini tidak lain untuk menuntut ilmu dan belajar menimba ilmu daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita istilahkan untuk di zaman sekarang mungkin seperti orang kayak pondok pesantren. Dia tinggal di situ, dia belajar. Inilah gambaran di zaman sahabat Abu Hurairah yang mereka tinggal di masjidnya Rasulullah, di pelataran masjidnya Rasulullah, lantaran untuk apa? Mencari ilmu Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak heran di kemudian hari sahabat Abu Hurairah ini yang termasuk daripada pemimpin Ashabus Suffah getol di dalam menuntut ilmu, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, sehingga beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man yuridullahu bihi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan, dia menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Nah ini kalau kita hadir di majlis ilmu atau belajar di madrasah atau belajar di pondok-pondok pesantren atau belajar ilmu lah, nah, walaupun ilmu umum juga, tapi kalau dia belajar ilmu umumnya untuk apa? Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah, maka dia menjadi suatu ilmu masuk ke dalam yang memahamkan dirinya kepada agama. Contoh dia belajar ilmu IPA, kemudian dia pelajari buat mengenal Allah, biar dirinya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merenungi daripada kebesaran Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Melalui ilmu pengetahuan alam tersebut, maka dia termasuk sesuatu yang mengarahkan dia kepada agama. Maka masuklah dia di dalam hadis ini, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka dia akan dipahamkan oleh Allah tentang ilmu agama. Apalagi kalau dia belajar di majlis-majlis ilmu, baik yang diselenggarakan di masjid-masjid, di surau-surau, atau di rumah-rumah. Dan begitu juga di madrasah, di TPA, yang di situ diajarkan Al-Quran, di situ yang diajarkan ilmu-ilmunya yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kita kenal dengan istilah orang mengaji atau orang belajar ilmu agama. Kebanyakannya mereka apalagi di pondok-pondok pesantren, mereka masuklah di dalam hadis ini, dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Ini titel langsung dari Allah berikan kepada orang tersebut langsung bagi para penuntut ilmu. Nah, inilah keutamaan juga di dalam menuntut ilmu. Dan disebutkan lagi di hadis berikutnya, yaitu wa Anzir bin Hubeish qala, diriwayatkan dari sahabat, dari seorang tabi'in, yaitu Zir bin Hubeish qala, beliau telah berkata, sami'atu Sofwan bin Asal qala, di mana beliau telah mendengar dari sahabat Sofwan bin Asal qala, beliau telah berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Sofwan tadi, apa? Ma min kharijin, tidak ada seseorang kharijin, dia keluar, kharaja min baitihi, dia keluar dari rumahnya, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, illa, kecuali wada'at lahul malaikatu, kecuali para malaikat meletakkan lahu, untuk tolabul ilmi itu, ajnihataha, sayapnya, ridon bima yasna, karena ridho, karena senang, bima yasna'u, dengan apa yang telah diperkerjakan atau diperbuat oleh para penuntut ilmu. Nah, ini di antara keutamaan menuntut ilmu yang lainnya lagi, yaitu bahwa tidak ada orang yang keluar dia dari rumahnya untuk mencari ilmu, ya, kecuali para malaikat senang, ridho kepada para penuntut ilmu. Bahkan apa? Para malaikat tadi yang mulia, ya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini rela meletakkan kedua sayapnya untuk para penuntut ilmu. Nah, ini malaikat memuliakan daripada orang-orang yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu, dimuliakan sama malaikat. Makanya orang-orang yang belajar ilmu itu, santri-santri atau para pelajar, harus kita muliakan. Karena para malaikat aja memuliakan mereka, sampai malaikat ini senang dengan mereka. Bahkan tidak sampai di situ saja, di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa semua hewan-hewan, baik yang ada di darat maupun di lautan, memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu. Kok bisa para hewan-hewan yang ada di laut, yang di darat, ya, memohonkan ampun kepada para penuntut ilmu? Karena apa? Dengan mereka para pelajar ini, para penuntut ilmu ini belajar, maka nanti otomatis faedahnya ada juga bagi mereka nantinya. Apa? Karena mereka bisa beradab nanti sama hewan. Nanti kalau nangkap ikan, tidak pakai pukat harimau, ya, dengan akhlak. Kalau dapat ikan yang masih kecil, dilepas. Nah, ini, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, ada sikap rahmat kepada hewan tersebut. Hewan tidak dizalimi, ya, hewan tidak disakiti. Nah, ini makanya tidak heran mereka pun memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu. Karena orang-orang yang menuntut ilmu itu nanti dia akan mengamalkan ilmunya, sehingga apa? Akan kasih sayang kepada hewan-hewan dan lain-lainnya, bahkan sesama manusia, ya, bahkan sama tumbuhan sekalipun, ya. Nah, seperti itu. Inilah faedahnya di antara orang yang belajar menuntut ilmu. Makanya dianjurkan untuk menuntut ilmu. Di Al-Quran pun dianjurkan, karena pertama kali yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah surat Al-Iqra. Surat Iqra, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama kali turun perintah di mana kita untuk belajar menuntut ilmu. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira, ya, yaitu tentang perintah membaca, menulis. Berarti ini tentang kaitannya kita untuk menuntut ilmu, belajar. Dan di dalam ayat yang lain Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat
derajat orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang berilmu, derajat-derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tambahkan lagi di dalam ayat yang lain, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu sama orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu? Di sini tentu tidak sama. Makanya di sini keutamaan untuk orang yang menuntut ilmu atau belajar itu sangat banyak, baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, maupun juga di dalam perkataan para ulama kita yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis berikutnya yaitu dari Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, semoga Allah meridhai beliau, di mana beliau telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, ad-dunya mal'unah, dunia itu mal'unah, terlaknat, hina, mal'unun, dan terlaknat pula mafia, apa-apa yang ada di dalam dunia tersebut, ya, illa, kecuali zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan apa-apa yang berkaitan dengan orang yang ingat kepada Allah, wa aliman, dan orang yang belajar, wa muta'alliman, orang yang aliman, orang yang berilmu, dan wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Rawahu Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Imam Tirmidzi haditsun hasan. Ini diuraikan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Imam Baihaqi, dan telah berkata juga Imam Tirmidzi bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Ini riwayatnya sangat banyak. Ada beberapa periwayat daripada ahli hadis yang meriwayatkannya yang banyak, bahwa dunia itu, kata Rasulullah SAW, adalah terlaknat, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Maksudnya tidaklah semua dunia itu dilaknat, kecuali kalau kita contoh dikasih Allah dunia, harta kekayaan yang melimpah, tapi justru itu bukan mendekatkan diri kita kepada Allah, malah menjauhkan diri kita kepada Allah, maka dunia yang seperti inilah yang terlaknat. Karena apa? Dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh seperti Qarun dulunya pada awalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau termasuk daripada pengikutnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi setelah Allah karuniakan Qarun tersebut harta kekayaan yang melimpah, yang luar biasa, yang sehingga dikatakan kekayaannya itu tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak sekali. Bahkan beliau itu kuncinya aja itu ada 70 kotak kunci yang dibawa oleh 70 orang daripada pengikutnya Qarun itu sendiri, daripada pembantunya Qarun. Ya, 70 kunci. 70 kunci, satu kotaknya itu udah penuh kunci. Ini ada 70 nih. Nah, ini Qarun. Gimana hartanya itu? Kuncinya. Kita kalau punya harta, ya, taruhlah kuncinya satu kotak aja, udah bingung kita mana kuncinya. Ini 70 yang dimiliki Qarun, saking kayanya. Nah, tapi lihat, ternyata kekayaannya bukan bawa dia dekat kepada Allah, tapi membinasakan dia, ya, mencelakakan dia, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta-hartanya. Makanya tidak heran kalau sekarang harta karun itu dinamakan harta karun karena ini. Memang orang paling kaya dari dulu sampai sekarang itu Qarun inilah.
Makanya ketika orang menemukan harta, makanya dinisbahkan kepada harta karun, harta karun. Walaupun memang itu bukan hartanya milik karun, ya, tapi itu nisbah aja, karena memang korun inilah yang kaya, memang luar biasa dikasih Allah, tapi ingkar kepada Allah. Ya, akhirnya tidak mau beriman kepada Allah lagi. Akhirnya menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi pengikutnya Raja Fir'aun. Begitu juga Fir'aun. Ya, ngaku Tuhan, dikasih jadi raja. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dikasih jadi raja. Tapi ngaku Tuhan. Nah, seperti inilah akhirnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia apalagi di akhirat. Dan di kuburan disiksa Allah habis-habisan. Dunia yang seperti inilah yang dilaknat. Tapi kalau ada orang dikasih kekayaan, dikasih anugerah dari Allah, ya, kemudian dia gunakan untuk taat kepada Allah, dia dikasih mobil, dikasih motor, dikasih sesuatu fasilitas lah, rumah yang besar, tapi dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka hal ini tidak termasuk daripada dunia yang terlaknat tadi. Karena apa? Di sini ada pengecualian, illa dzikrullah, kecuali orang yang ingat kepada Allah. Dengan kekayaannya dia tidak akan lalai kepada Allah, untuk taat kepada Allah, atau dia bekerja tapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini dia termasuk dunia yang tidak dilaknat, tapi dunia yang mahmudah, yang terpuji, bahkan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aliman, dan orang yang alim. Orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, tentu dia mengamalkan ilmunya. Setelah dia berilmu, dia amalkan ilmunya. Kemudian dia juga wara', berhati-hati dalam mengamalkan ilmu tersebut. Karena banyak kita dapati kadang-kadang orang alim dia memberikan fatwanya sembarangan, yang haram dibolehkan. Ya, kadang mengambil gol-gol yang doif, yang lemah, untuk dijadikan sandaran. Nah, ini naudzubillah. Bahkan naudzubillah lagi sampai menjual agamanya. Ya, banyak kita dapati, apalagi kita hidup di zaman yang penuh fitnah ini. Makanya hati-hati, ya. Kalau kita mengambil hukum, mengambil pendapat, ambillah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat, bukan pendapat yang lemah atau pendapat yang berdasarkan akalnya, atau menuruti hawa nafsunya, atau guna untuk mengejar dunia. Nah, ini naudzubillah, ini sesuatu yang dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadilah kita seorang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian wara', berhati-hati dalam mengamalkan ilmu, kemudian khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dan sering juga kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu. Nah, ini selalu kita minta kepada Allah, selalu kita tanamkan rasa takut kepada Allah, ya, kehati-hatian, ya, dan ikhlas kepada Allah. Kita amalkan ilmu kita sebisa kita, ya. Wa muta'alliman, dan orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para pelajar. Nah, ini dimuliakan oleh Allah, ya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang lain bahwa tidaklah, ya, orang yang menuntut ilmu atau hadir di majelis ilmu, atau dia belajar ilmu, mencari ilmu, ya,
baik di madrasah atau di pesantren-pesantren atau di mana saja mereka berada. Maka Allah akan memberikan pahala mereka seperti pahala apa? Pahala orang yang beribadah sholat 1000 rakaat. Nah, kita kalau sholat 1000 rakaat nggak bakal mampu. Ini gara-gara duduk cuman sebentar kita belajar, ya, menggali ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, menggali daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pahala seperti ibadah pahala sholat sunnah 1000 rakaat dengan duduk aja. Kemudian tidak sampai di situ, seperti pahala menyenguk 1000 orang sakit, ya. 1000 orang yang melayat jenazah, ya. Dan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak-banyak lagi keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu. Nah, ini di antara kemuliaan orang yang belajar ilmu, mencari ilmu. Dan hadis berikutnya yaitu yang diriwayatkan oleh Wa'an Uqbah bin Mas'ud al-Badri qala, dari sahabat Uqbah bin Mas'ud al-Badri, qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla, barang siapa yang menunjukkan, ala khairin, atas satu kebaikan. Jadi satu kebaikan saja dia tunjukkan orang kepada kebaikan, dia ajak orang untuk hadir majlis ilmu, atau dia ajak orang untuk berbuat baik, baik berbuat baiknya secara umum atau yang bersifat sosial ataupun bersifat ibadah, memang mendekatkan diri kepada Allah, yang penting sifatnya baik, ya. Yang sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini dia ajak, ya. Falahu mithlu ajri fa'ili, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakan yang dia ajak tadi, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Nah, nih. Makanya kita ajak kebaikan, apalagi kita punya medsos, media sosial, kita punya HP. Tebarkan kebaikan-kebaikan, ya. Tebarkan kebaikan-kebaikan, ajak orang dalam kebaikan, cegah orang daripada kemungkaran, berbuat jelek, ya. Yang belum dapat hidayah kita ajak, mudah-mudahan Allah memberikan dia hidayah dan taufik kepada Allah. Orang-orang yang tadi belum pernah hadir ke majelis, mungkin mudah-mudahan kita ajak, ya. Tidak harus kita menjadi orang yang alim untuk mengajak orang, enggak. Contoh, kita biasa sering hadir majelis ilmu, kita ajak orang-orang atau teman kita atau kerabat kita atau keluarga kita untuk hadir majelis ilmu, ya. Maka di situ juga ketika dia hadir, atau kita pernah ngasih tahu tentang sesuatu hal baik di medsos sekalipun, terus orang itu dia mengamalkan apa yang kita sampaikan, atau dia ikut dengan apa yang kita ajak, duduk dia, maka kita dapat pahala dari orang tersebut juga, yaitu ketika dia berbuat baik, maka pahala itu ngalir sama kita juga, mengalir sama kita. Makanya jangan bosan untuk kita selalu mengajak orang dalam kebaikan, ya. Dan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, sebagaimana di dalam ayat Allah tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Wala ta'awunu 'alal ismi, dan jangan kalian saling tolong menolong 'alal ismi, atas perbuatan dosa,
atau berbuat jelek, melanggar Allah, wal udwan, dan saling tolong menolong dalam permusuhan. Nah, ini yang dilarang oleh Allah. Yang dianjurkan oleh Allah saling tolong menolong dalam kebaikan apapun. Contoh, kita ada gotong royong juga di kampung, bersihkan misalnya selokan. Nah, itu namanya ngajak kebaikan. Nah, ini semuanya berpahala. Apapun sifatnya yang bentuknya kebaikan, yang sifatnya positif, maka dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ada kegiatan sosial, ada sedekah, ada macam-macam lah yang sifatnya kebaikan, maka dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah dengan ampunan Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan juga Allah ridho kepadanya. Ya. Demikianlah kajian hadis kita melalui panduan kita kitab Fathul Qorib Mujib fi Tarhib wa Targhib yang dikarang oleh As-Sayyid Alawi Al-Alama Al-Muhaddis As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, mudah-mudahan tentang anjuran di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini, ya, tentang menuntut ilmu, anjuran menuntut ilmu, dengan mengetahui hal ini, maka kita bergegas, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dekat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk meraih daripada pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kebahagiaan kehidupan kita baik setelah kita wafat maupun di akhirat kelak. Dan termasuk ketika kita masih hidup di dunia ini, mudah-mudahan tambah giat, tambah getol lagi kita untuk mencari daripada ilmu-ilmu, apalagi ilmu tersebut merupakan ilmu Allah, ilmu yang diwariskan, yang pernah diajarkan, yang pernah keluar daripada lisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang